Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Bupati Sentot Sastra, ayah dari Galuwarsi, marah luar biasa karena mengkhawatirkan anaknya. Siapakah yang bisa meredam amarah sang bupati? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Dan sementara itu, telinganya tiada henti mendengar ratap tangis istrinya yang bukan saja menyayat hati, tapi juga membuat darah di dalam tubuhnya semakin bergejolak mendidih. Di Langkan Kadipaten itu, pada sisi-sisi tangga sebelah atas, terdapat masing-masing sebuah arca Batara Wisnu yang duduk di atas seekor burung Raja Wali yang tengah mengembangkan sayapnya. Mungkin karena luapan amarah yang tak terkendalikan dan tak tentu kepada siapa dilampiaskan, ditambah pula mendengar ratap tangis istrinya di dalam, maka sewaktu melewati arca itu, untuk sekian kalinya, tiba-tiba Bupati Sentot Sastra menghantamkan tinju kanannya. Pruak! Arca Batara Wisnu hancur berkeping-keping. Itulah ilmu pukulan Genta kematian. Kalau arca batu yang keras itu sekali pukul saja sanggup dibikin hancur berkeping-keping, maka jika dipukulkan kepada manusia, tentulah tak dapat dibayangkan bagaimana akibatnya. Sementara itu, para pembantu Sentot Sastra yang berdiri di Langkan Kadipaten itu masing-masing sama merasa takut dan cemas. Khawatir mereka kalau dalam amarah gelap mata seperti itu, diri mereka yang bakal ketiban pulung dihantam sang bupati. Tiba-tiba, laksana halilintar di siang hari layaknya, berteriaklah Sentot Sastra. Semua pembantu-pembantunya yang berjumlah 15 orang diperintahkannya untuk bersiap-siap. "Kita akan ulangi lagi penyelidikan," teriaknya. "Kau, Daja Kumara, bersama 6 orang lainnya menyelidik ke jurusan Kali Progowetan dan sekitarnya. Aku dan yang lain-lain ke timur. Kalian harus berhasil mencari jejak manusia yang telah melakukan kebiadaban ini. Harus berhasil membekuk batang lehernya. Siapa yang kembali sebelum mendapatkan itu, manusia durjana akan kubunuh. Sekarang siapkan kudaku." Seorang pembantu Sentot Sastra segera berlalu untuk menyiapkan kuda sang bupati, sedang yang lain-lainnya segera pula meninggalkan Langkan Kadipaten guna mengambil kuda masing-masing dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam perjalanan mencari manusia biang penimbul malapetaka itu. Mereka masing-masing menyadari bahwa pencarian itu tidak akan berhasil dalam tempo yang singkat, tapi memakan waktu berhari-hari. Selang beberapa ketika, 15 penunggang kuda ditambah dengan Sentot Sastra sendiri sudah berkumpul di halaman Kadipaten. Mereka siap menunggu perintah dan langkah-langkah terakhir yang harus mereka lakukan. Bupati Sentot Sastra menyapu paras ke-15 orang anak buahnya itu, lalu berkata, "Sekali lagi, kalian ingat baik-baik. Kalian mesti temukan bak itu dan seret dia hidup-hidup ke sini. Jika tak berhasil menemuinya, lebih baik tidak usah kembali. Kalian mengerti?" Bupati Sentot Sastra tidak teruskan ucapannya. Sepasang matanya kini tidak lagi menyaputi paras pembantu-pembantunya satu demi satu, melainkan dialihkan ke lereng bukit di sebelah selatan. Sentot Sastra seorang yang berilmu cukup tinggi, sehingga meskipun jarak bukit dengan tempatnya berada saat itu terpisah hampir 200 tombak, namun sepasang telinganya lapat-lapat mendengar suara siulan aneh
yang menggelombang tiada nada dalam lagu tak menentu. 15 pasang mata pembantu-pembantu Sento Sastra sama dialihkan pula ke lereng bukit di sebelah selatan itu. Dan di kejauhan, kelihatanlah sesosok tubuh laki-laki berlari sangat cepatnya laksana angin. Yang anehnya, ialah pada pundak kiri laki-laki ini terpanggul sebuah peti yang melihat kepada besarnya pasti puluhan kati beratnya. Sewaktu semua orang itu pertama kali melihat manusia yang berlari cepat tersebut, jarak mereka demikian jauhnya. Namun dalam beberapa kejapan mata kemudian, tahu-tahu si manusia pemanggul peti sudah berada di halaman kadipaten di hadapan Bupati Sento Sastra dan pembantu-pembantunya. Ternyata manusia pemanggul peti kayu itu seorang pemuda berambut gondrong, bertampang keren, dan punya pandangan mata yang tajam menyorot. Peti yang di pundaknya beratnya puluhan kati, tapi dia berdiri seakan-akan peti itu sama sekali tiada ada di pundaknya. Pemuda tak dikenal ini kemudian hentikan siulannya. Begitu siulan berhenti, maka dari celah-celah papan peti yang tidak begitu rapat menyebarkan bau busuk yang seperti mau meranggas bulu hidung, membuat napas sesak dan mau muntah. 15 pembantu Sento Sastra yang tak tahan segera menutup hidung, sedang Sento Sastra sendiri dengan ilmu yang sudah tinggi tutup jalan pernapasannya. Si pemuda rambut gondrong yang tak dikenal menggaruk-garuk kepalanya beberapa kali. Sikapnya ini membuat Bupati Sento Sastra kehilangan kesabarannya dan hendak mendamprat. Namun sebelum mulutnya terbuka, si pemuda asing sudah buka suara dan bertanya, apakah aku berhadapan dengan Bupati Kaliurang yang bernama Sento Sastra? Jawab dulu kau siapa? Sentak Sento Sastra. Siapa aku sih? Tidak penting, katanya. Aku datang membawa peti ini untukmu. Peti apa? Apa isi peti itu? Si pemuda menghela napas dalam dan rawan. Peti ini membawa berita buruk bagimu, Bupati. Jangan bicara berbelit-belit. Turunkan peti itu. Aku mau lihat isinya. Si pemuda garuk lagi kepalanya yang berambut gondrong, lalu dengan sikap acuh tak acuh turunkan peti kayu yang berat dari pundaknya. Bersamaan dengan itu, Sento Sastra melompat dari punggung kuda. Dia maju mendekati peti. Sebelum melangkah lebih dekat, dia tiba-tiba ajukan satu pertanyaan. Apakah seseorang menyuruhmu mengirimkan peti ini kepadaku? Hahaha. Si pemuda tertawa aneh dan angkat bahunya. Sento Sastra penasaran dan gusar sekali melihat sikap pemuda tak dikenal ini. Dia berpaling pada anak buahnya dan memerintah. Buka peti itu. Yang diperintah turun dari kudanya. Dengan masih menutup hidung karena tak tahan dilanda bau busuk yang amat sangat itu, dia melangkah mendekati peti kayu. Lalu dengan tangan kiri yang gemetaran dibukanya kayu penutup peti. Begitu peti terbuka, bau busuk yang lebih dahsyat menyambar hidung. Ketika memandang ke dalam peti kayu itu, semua orang mengeluarkan seruan tertahan dan mata masing-masing melotot besar laksana mau berlompatan dari rongganya. Di dalam peti itu, terbujur sesosok tubuh manusia bertelanjang bulat. Kulitnya sudah membiru dan memar. Di beberapa bagian kelihatan bekas penganiayaan. Dan manusia yang sudah menjadi mayat busuk ini tiada lain adalah Galuwarsi, anak kandung Bupati Sento Sastra sendiri. Maka menggunturlah bentakan Sento Sastra. Kurung dan cincang sampai lumat manusia ini. Begitu perintah terdengar, begitu 15 golok panjang yang berkilauan ditimpa sinar matahari dicabut dari sarungnya. Sento Sastra sendiri sudah lebih dahulu melompat ke muka
dengan senjatanya, yaitu sepasang pedang ungu. Melihat dirinya diserang mendadak begitu rupa, pemuda rambut gondrong segera berseru. Tunggu, tahan dulu. Aku belum kasih keterangan loh. Iblis bermuka manusia biadab, terkutuk. Kasihlah keterangan pada hantu kuburmu nanti, teriak Sento Sastra. Dan sesudah itu, 17 senjata pun berkibatlah menyerang ke satu sasaran, yaitu tubuh pemuda berambut gondrong. Bagaimana nasib selanjutnya si pemuda dan siapakah pemuda itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.